Baik, kembali lagi di podcast CSGMC. Kali ini bersama saya Awan. Saya akan jadi pemandu daripada kegiatan daripada Jagongan Ngalor Ngidul pada kesempatan kali ini. Info saja bagi teman-teman yang mendengarkan, kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, teman-teman. Kalau mungkin saya kasih clue narasumbernya mungkin akan memakan waktu yang sangat banyak. Singkatnya saja, beliau ini merupakan seorang yang cukup mahir dalam topik yang akan kita bahas kali ini. Langsung saja, topik yang kita bahas kali ini yaitu adalah mengenal hakikat cinta secara harfiah bersama Abang Yusuf Agung. Tapi untuk lebih tren, lebih gaul, kita panggil Bang Agung. Seperti itu ya, Bang? Sudah kenal suara saya, Bang Agung? Siap, Bang. Oke. Apa aja boleh dah. Oke, kita sudah mendengar suara dari pemateri atau rekan diskusi kita kali ini. Temanya asik ini, Bang, mengenal hakikat cinta secara harfiah. Sejauh ini, secara singkat aja sih, cinta itu apa sih, Bang? Ini pertanyaan paling dasar sih, yang paling orang bingungi. Cinta, Bang. Cinta itu ya menurutku perasaan pada seseorang. Oke, perasaan pada seseorang. Ya, perasaan suka gitu. Oke, perasaan suka ya, Bang ya? Iya. Oke, mungkin kita akan lebih menjelaskan kembali rasa sukanya itu seperti apa sih, Bang? Kan kalau suka lebih ke perasaan, mungkin tindakan dari perasaan suka pada seseorang ini biar Bang Agung ini sendiri seperti apa mengetahuinya ini? Ya, kalau cinta itu pasti akan memberikan yang terbaik untuk yang seseorang yang disukai. Oke, give the best ya, Bang ya, untuk orang yang kita sukai. Oke. Ini menarik nih, memberikan yang terbaik ini. Ngomong-ngomong, kalau memberikan yang terbaik sejauh ini nih, pengalaman Abang, apa sih yang udah Bang Yusuf ini kasih yang terbaik untuk seseorang, tanpa seseorang ini harus kita kasih tahu identitasnya? Perjuangannya seperti apa sih kalau boleh diceritakan? Wah, tentunya sangat panjang lebar sih ceritanya. Jadi dulu tuh pernah cinta, dan kalau aku tuh kalau udah cinta itu ya udah langsung tulus gitu, nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin untuk ruginya gitu. Wow, keren nih. Ini jarang sih, Bang, menurutku yang nemu yang tipe cowok seperti ini. Maksudnya cintanya sungguh tulus seperti Bang Yusuf, pengorbanannya luar biasa seperti Bang Yusuf. Menurutku keren sih. Kira-kira gimana sih, Bang? Saya bisa mengenal hakikat cinta ini secara tulus dan jujur menyayangi orang seperti Bang Yusuf, karena orang lain pun juga banyak yang mungkin kita kenal PHP, kemudian juga cuma TTM dan sebagainya. Kasih tips buat kami, Bang, supaya menghindari kayak gitunya. Oh ya, jadi ketika kita suka kepada seseorang, tentunya kita akan berusaha untuk bisa menyenangkan hatinya. Oke. Baik dengan memberikan sesuatu pujian ataupun hadiah seperti itu. Kemudian kita berusaha untuk senantiasa dekat dengan dia apapun yang terjadi. Misalkan dia sedang sedih, kita berusaha untuk menghibur gitu. Oke, jadi yang dijelasin luar biasa nih teman-teman dari Bang Yusuf, dan saya merangkum ada 3 hal. Yang pertama itu berusaha untuk menyenangkan ya, Bang ya, dengan usaha yang sederhana, memberikan puji-pujian, senantiasa dekat, dan juga ketika suka dukanya mungkin kita selalu memberikan support, giving support seperti itu ya, Bang ya. Iya, betul sekali. Senantiasa memberikan cinta yang tulus seperti itu. Tapi bicara soal cinta lagi, Bang, kita kan udah di fase milenial, Bang, dan kita lihat anak SD pun sekarang udah punya pacar lah, kenal cinta-cintaan lah, udah panggil papa mama, bunda ayah. Nah, itu tanggapan dari Bang Yusuf sendiri gimana, Bang? Udah mengenal cinta dari umur yang belum pas seperti itu. Ya, gimana lagi, udah perkembangan zaman udah milenial gini, tapi
menurutku kalau anak SD itu ya belum masuk pada usianya. Kan biasanya kalau mengenal cinta itu ya cinta monyet itu remaja itu SMA. Jadi kalau anak-anak kecil yang punya pacar itu menurutku ya sudah kelebihan gitu, maksudnya udah terlalu gitu untuk merasakan cinta gitu. Oke, terlalu dini untuk merasakan cinta ya Bang, jika memang dia masih SD, SMP. Cuman kalau memang untuk SMA, untuk usia segitu memang wajar-wajar dan sah-sah saja ya Bang untuk mengenal atau istilahnya kenal lawan jenis ya Bang, seperti itu ya Bang untuk SMA ya, seperti itu ya. Betul. Kan pada masa SMA masanya mencari jati diri. Oke, jati diri. Nah, ini yang kita kunci. Jati diri seperti apa, Bang? Dalam bidang cinta terutama. Ya, kita berusaha untuk memahami apa itu hakikat cinta. Bagaimana mengungkapkan perasaan cinta yang benar, dan dengan cinta itu kita membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Oke, lebih better daripada sebelumnya, lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi jati diri kunci ya Bang ya. Karena seringkali ini Bang, di SMA pun juga kita dengar kasus, ini aku juga masih bingung sih bedanya cinta sama nafsu itu apa sih Bang. Karena kita pun juga mungkin punya kasus dan kerisauan yang sama ya Bang. Ketika anak berusia SMA, di SMA banyak yang hamil di luar nikah, kemudian sekolah tidak dilanjutkan karena memang kasus kecelakaan tersebut, hamil di luar nikah tersebut. Nah, kira-kira itu kan ada dua hal Bang, antara cinta dan juga nafsu. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita membentengi antara cinta dan nafsu agar nggak kejadian kecelakaan seperti tadi Bang, kalau dari Bang Yusuf sendiri? Ya, kalau menurutku sendiri, kalau cinta itu tidak mesti harus memiliki, tidak mesti harus harus seseorang yang kita suka itu harus selalu ada, selalu dekat gitu. Kalau yang nafsu itu kan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan, untuk menginginkan sesuatu itu dengan harus seperti itu, harus. Oke, harus dapat pokoknya ya Bang ya, teman-teman. Harus dapat. Oke. Jadi mungkin ini teman-teman yang dengerin udah ada kata kunci bagi kita yang mengenal cinta, terutama bagi pendengar yang baru usia remaja. Bedakan dan belajari apa itu cinta dan apa itu nafsu. Jangan sampai kita menganggap cinta kita sebagai nafsu, karena jika udah nafsu nggak kekontrol, ya itu tadi jatuhnya kecelakaan saat pacaran, hamil di luar nikah dan sebagainya. Itu ya Bang ya, yang mungkin sebagai kunci mengendalikan nafsu seperti itu tadi. Oke, tetapi bicara soal cinta tadi Bang, cinta. Kalau dari Bang Yusuf sendiri, kira-kira usia yang memang pas dan cocok untuk kita mulai membuka hati, mengenal cinta, ketika kita sudah tumbuh secara baik, umur berapa sih Bang? Pribadi kita sudah baik, kita sudah bisa melihat wanita tidak hanya dari fisik dan sebagainya, kira-kira umur berapa Bang kalau pengalamannya? Untuk menurut saya, menurut pengalaman pribadi ya, saya umur 20-an lah Bang. 20 itu karena pada usia itu tingkat kedewasaan itu sudah mulai matang, artinya sudah mampu membedakan antara yang baik dan benar, antara yang buruk dan salah, seperti itu, agar tidak kebablasan yang tadi. Siap, ini kata kuncinya teman-teman, bahwa pengalaman dari seorang Bang Yusuf tadi bahwasanya 20-an itu sudah waktu yang pas bagi kita mengenal cinta, mengenal lawan jenis, dan kemudian pada umur segitu pun kita tentunya sudah mulai belajar mengetahui, paham mana yang hak dan batil, mana yang benar baik buat kita, buat pasangan kita, supaya kita bisa membangun hubungan yang istilahnya lebih positif dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bang, ini ada juga nih pertanyaan yang menarik dari fans-fans saya. Asik, fans-fans saya. Oke,
ada banyak orang yang beranggapan bahwa dengan pacaran itu bisa memberikan banyak sekali hal-hal positif. Ini jika konteksnya pacaran loh Bang. Ya. Atau mungkin menjalin hubungan, lebih amannya mungkin menjalin hubungan dengan orang lain, menjamin komitmen dengan orang lain, bisa memberikan banyak prestasi, hal-hal positif buat kita. Kok bisa sih Bang seperti itu Bang? Ada pandangan seperti itu. Kira-kira apa yang mendasari pandangan seperti itu Bang? Mungkin mereka yang memiliki pacar atau pasangan itu senantiasa mendapat support dari pasangannya untuk berprestasi. Jadi ada pendorongan bisa jadi semangat lebih belajar lagi tuh. Oke, kira-kira dari Bang Yusuf pernah mengalami hal tersebut dari seseorang, mungkin support sehingga semangat ngejar prestasi, belajar? Iya, dulu pernah sih waktu Mas. Dan itu memang dirasain ya Bang ya? Dirasain bener ya Bang? Memberi semangat bener ya Bang, berarti ya Bang ya? Ada energi positif yang terpancar. Oke, kalau energi negatifnya apa nih Bang? Energi negatif. Oke, teman-teman, tadi yang jelas kalau ada pandangan menjalin hubungan dengan seseorang bisa kasih juga hal yang positif. Itu dari Bang Yusuf juga sudah menjelaskan bahwasanya yang benar jika istilahnya pendamping kita kasih support, kasih dukungan, tentu saja kita pun lebih semangat dalam berkarya maupun melakukan kegiatan lain yang tentunya positif. Seperti itu ya Bang ya, mungkin ya. Oke, kali ini berbicara lagi soal cinta, karena sebenarnya cinta itu umum sih Bang. Cinta itu bisa cinta kepada orang tua, cinta kepada teman kita, teman dekat, ataupun pada cinta pada lawan jenis yang memang kita cocok untuk merasakan hal yang sama. Kira-kira dari Pak Yusuf sendiri terkait dengan cinta, beda cinta dan sayang itu apa sih Bang? Apa cinta, sayang itu satu komponen beda nama atau gimana sih sepengetahuan Bang Yusuf? Cinta dan sayang seperti itu. Perbedaannya mungkin kalau cinta itu lebih kepada seseorang yang memang benar kita cintai, kita sukai gitu. Kalau sayang itu bisa kepada sahabat ataupun adik sendiri gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada orang yang nembak kalian, nih misalnya aku sayang sama kamu nih, jangan baper. Itu siapa tahu itu cuma sayang sebagai teman ya Bang. Seperti itu ya. Beda konteks kalau dia bilang aku cinta kamu, berarti dia benar-benar ngutarain perasaannya seperti itu. Ini best true story mungkin teman-teman, jadi kita bisa mengambil banyak sekali hikmah terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber Pak Yusuf pada kesempatan kali ini, seperti itu. Bicara soal cinta lagi, tentu ini pasti kita alami ya Bang. Nggak mungkin orang nggak pernah mengalami cinta untuk orang yang normal seperti itu. Tapi sering juga sih Bang, banyak kasus juga orang yang menjalin hubungan itu putus nyambung atau kok nggak lancar dalam menjalin hubungan. Sebenarnya kunci menjalin hubungan yang bagus, baik, itu seperti apa sih menurut Bang Yusuf? Oh ya, itu pertanyaan yang sangat wow gitulah. Wow, oke, siap. Jadi apa itu kekuatan yang paling mendasar dalam menjalin sebuah hubungan, yaitu pengertian dan kesetiaan. Jadi pengertian, kesetiaan, oke. Jadi kita harus saling mengerti bagaimana sih kondisi pasangan kita, apa saja yang menjadi perilaku dia, kita harus bisa menerima. Kemudian setia, kita tentu saja harus kalau sudah satu itu ya suka satu cewek ya satu aja, nggak boleh lebih. Kita harus mempertahankan yang kita cintai gitu. Oke, luar biasa emang. Kalau bicara soal cinta memang harus bicara dengan ahli dan pakar seperti itu. Dan kata kuncinya tadi dari Bang Yusuf, kalau mau istilahnya hubungan terjaga dan tetap harmonis, ya tetap pengertian dan kesetiaan tadi kuncinya. Gimana teman-teman harus paham kondisi satu sama lain dengan pasangannya, dan juga memegang janji setia. Jika udah bilang suka, cinta, ya harus diterima apapun dan harus setia sampai akhir. Seperti itu ya Bang Yusuf ya? Betul sekali Bosku.
Oke, bosku, siap sekali. Bang Yusuf, tapi ini ada juga Bang, yang satu elemen yang penting dalam kita kenal mengenal dalam cinta, yaitu terkait dengan komunikasi. Nah, itu seberapa penting Bang komunikasi dalam suatu hubungan Bang, menurut Bang Yusuf? Komunikasi sangat penting ya, karena dengan berkomunikasi kita akan lebih instan lagi untuk membangun sebuah hubungan, karena komunikasi membuat kita menjadi lebih terbuka, lebih jelas. Terbuka. Oke. Komunikasi lebih terbuka dan jelas, seperti itu ya. Oke, dengan komunikasi istilahnya tetap membuat kita menjadi lebih terbuka dan lebih jelas, seperti itu. Lantas Bang, kalau ada yang sampai pukul-pukulan dalam hubungan atau konflik dalam hubungan, gimana sih Bang? Kalau solusinya dari Abang sendiri untuk paling tidak ya mendinginkan konflik tersebut, jangan dibesar-besarin, itu gimana Bang solusinya? Untuk masalah itu tentunya salah satu pasangan harus memiliki kedewasaan, harus belajar sabar dan tidak egois. Jika satu ya kita berusaha untuk mendinginkan suasana, bukan malah sebaliknya ikut amarah gitu. Oke guys, jadi tadi ada 3 kunci yang saya berhasil tulis: kedewasaan, sabar, dan egois. Sehingga jika memang ada konflik atau masalah dalam suatu hubungan, masalah tersebut bisa tersolusikan alias benar-benar bisa termediasi dengan baik, seperti itu guys. Oke guys, mungkin itu tadi Bang beberapa pertanyaan yang saya tampung dari fans-fans saya lewat beberapa WA terhadap pakar ahli Yusuf Agung Nugroho. Siap. Siap, makasih ya Bang sebelumnya waktunya atas daripada ngobrol ngalor ngidul bersama saya di podcast CSGMC. Jangan lupa tetap stay tune di podcast CSGMC karena ini podcast yang akan banyak proyek. Juga kita juga akan ada proyek Sing It Together, menyanyi di rumah masing-masing di podcast CSGMC. Tetap tunggu channel kita. Ini BTW ini Bang, ini proyek kedua saya di podcast CSGMC. Semoga lancar, diberikan kemudahan ya Bang ya. Semoga bisa menghibur para netizen yang di rumah. Amin, siap Bang. Tentunya dengan mengundang pakar yang memang luar biasa, tentu pasti akan terhubung dan trending dan viral seperti itu ya Bang ya. Yang penting bukan trending Twitter yang kayak kemarin Bang. Jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Sekali lagi terima kasih waktunya pada Bang Yusuf ya Bang. Sukses selalu. Dan ngomong-ngomong, karena juga ini mendekati Lebaran, saya sendiri sebagai host dan juga sebagai pengacara, mohon maaf lahir batin pada Bang Yusuf keluarga. Semoga Lebaran kali ini walaupun berbeda tetap tidak mengurangi esensi Lebaran. Mohon maaf lahir batin pada Bang Yusuf keluarga ya. Sama-sama Bang. Saya juga mohon maaf bila banyak salah kata dan ucap dalam podcast ini. Semoga semua tetap stay di rumah dan stay healthy gitu. Oke, benar sekali. Kita tetap harus ikuti protokol dari pemerintah guys, bahwasanya jika belum dianjurkan untuk melakukan kegiatan yang berkerumun, kegiatan di luar, ya tetap patuhi pemerintah. Dan juga jaga kesehatan dari setiap diri kita, karena kesehatan adalah hak setiap individu. Seperti itu, saya Ridwan sebagai pemandu daripada podcast pada kali ini, yaitu mengenal cinta secara harfiah dan dalam. Tutup undur diri, sampai jumpa di podcast CSGMC selanjutnya. Terima kasih Bang Yusuf dan dadah. Terima kasih.